Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah siap untuk belajar pada hari ini? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Ananda semuanya, kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini adalah 3.8, menganalisis kedudukan Al-Quran hadis dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Adapun tujuan pembelajaran adalah siswa dapat memahami, menghayati, dan mengaplikasikan sumber hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Materi kita pada hari ini adalah yang pertama, sumber hukum Islam, yaitu ada Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Yang kedua adalah tentang pembagian daripada hukum Islam. Masuk pada pembelajaran yang pertama, yaitu tentang sumber hukum Islam. Yang akan kita bahas adalah sumber hukum Islam yang pertama, yaitu Al-Quran. Al-Quran ini berasal dari bahasa Arab, yaitu asal katanya qara'a yaqra'u qira'atan Qur'anan, yang artinya adalah bacaan. Selanjutnya, pengertian Al-Quran itu sendiri adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab sebagai mukjizat dan sebagai hidayah serta petunjuk yang sampai kepada kita secara mutawatir, ditulis dalam mushaf dimulai dari surat Al-Fatihah diakhiri dengan surat An-Nas, dan membacanya berfungsi sebagai ibadah bagi umat manusia. Adapun kedudukan daripada Al-Quran, yaitu yang pertama sebagai sumber hukum Islam yang utama dan pertama, dan yang kedua adalah sebagai pedoman, yaitu petunjuk dan rahmat bagi semua manusia. Sebagai sumber hukum Islam yang utama, di dalam Al-Quran terdapat penjelasan mengenai hukum yang berkaitan dengan kehidupan manusia, yaitu tentang akidah, syariat, dan akhlak. Sumber hukum Islam yang kedua yaitu hadis. Hadis ini menurut bahasa diartikan sebagai hudus atau baru, qorib atau dekat, khabar adalah berita. Namun secara istilah, hadis itu diartikan sebagai qauliyah perkataan, fi'liyah perbuatan, dan takririyah penetapan daripada Nabi Muhammad SAW. Adapun kedudukan hadis di dalam sumber hukum Islam, yaitu yang pertama sebagai hukum Islam yang kedua. Yang kedua adalah sebagai penjelas terhadap ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum. Yang ketiga sebagai pembatas hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Dan yang keempat adalah menetapkan hukum-hukum yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Sumber hukum Islam yang ketiga yaitu ijtihad. Ijtihad artinya adalah mencurahkan segala kemampuan dalam mencapai hukum syara dengan cara istinbat atau menyelidiki dan mengambil kesimpulan hukum yang terkandung pada Al-Quran dan hadis. Sebagai sumber hukum yang ketiga, kedudukan ijtihad adalah sebagai sumber hukum Islam yang ketiga, akan tetapi sifatnya tidak mutlak dan dapat berubah berdasarkan situasi dan kondisi. Adapun jenis-jenis daripada ijtihad yaitu yang pertama ijma, yang kedua qiyas, yang ketiga ihtisan, yang keempat marsalah mursalah, yang kelima istishab, dan yang keenam adalah urf. Bahasan yang kedua yaitu mengenai pembagian hukum Islam. Nah, pembagian ini juga ada dua, yaitu hukum taklifi dan yang kedua hukum wada'i. Hukum taklifi adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menuntut mukallaf untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan. Pembagian hukum taklifi itu ada 5. Yang pertama adalah fardu yang kita kenal juga dengan wajib.
Nah, wajib ini atau fardu ini terbagi menjadi dua. Ada fardu ain yang berartinya kewajibannya itu untuk pribadi masing-masing. Yang kedua adalah fardu kifayah atau kewajibannya itu bisa diwakilkan pada satu orang. Yang kedua, hukum taklifinya adalah sunnah. Dan yang ketiga adalah haram, keempat makruh, dan kelima mubah. Pembagian hukum Islam yang kedua yaitu hukum wadai, yang artinya adalah ketentuan-ketentuan yang dituntut syar'i untuk ditaati dengan baik karena mempengaruhi terwujudnya perbuatan-perbuatan taklif lainnya yang terkait langsung dengan ketentuan-ketentuan wad'i tersebut. Pembagian hukum wad'i yang pertama adalah sabab atau sebab, yang kedua syarat, yang ketiga mani atau batasan. Adapun implementasi daripada pemahaman terhadap sumber hukum Islam, yang pertama melaksanakan sholat, kedua menunaikan zakat, tiga berpuasa, empat menunaikan haji, 5 berakhlak mulia, 6 menjalin silaturahmi, ketujuh adalah membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Adapun hikmah dari mempelajari sumber hukum Islam yaitu yang pertama terhindar dari kesesatan, kedua terhindar dari maksiat, ketiga menjadi muslim yang kafah, yang keempat terhindar dari taklid buta, yang kelima terhindar dari perpecahan, yang keenam memberikan ketenangan dan ketentraman, dan yang terakhir yang ketujuh mendapatkan syafaat di hari akhir. Demikianlah Ananda semuanya penjelasan materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.